Perkenalkan, nama saya Julitia Gronia Prisnebilik, NIM 2103020101 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis, kelas 1C. Saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Auguste Comte sebagai tugas kedua dari mata kuliah pengantar sosiologi. Buku Auguste Comte diterbitkan pada tahun 2006. Auguste Comte secara luas diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan agama kemanusiaan. Dalam studi yang menarik ini, penilaian ulang besar pertama sosiologi Comte selama bertahun-tahun, Mike Chen mengacu pada beasiswa baru-baru ini dan menyajikan bacaan tentang sosok yang luar biasa ini. Kontribusi Comte pada sejarah dan filsafat ilmu telah mempengaruhi metodologi positif. Dia menciptakan istilah sosiologi dan memberikannya konten pertama, dan dia terkenal karena memperkenalkan sosial gender dan emosi ke dalam sosiologi. Comte berkontribusi pada etika dan memang menciptakan kata altruisme. Dalam karya penting ini, Chen meneliti visi sosiologis Comte dan menunjukkan bahwa karena menurutnya sosiologi harus bersifat reflektif, ensiklopedis, dan utopis. Ia mempertimbangkan topik-topik seperti festisme, politeisme, nasib, cinta, dan hubungan antar sosiologi, sains, teknologi, dan budaya. Catatan menarik tentang kelahiran sosiologis ini mengisi apa yang sampai sekarang menjadi celah yang cukup besar di pasar untuk teks yang dapat diakses di Comte. Berdasarkan penelitian baru, karya Chen adalah bacaan penting bagi semua sosiologi dan mahasiswa disiplin ilmu tersebut. Mike Chen adalah profesor sosiologi di Departemen Ilmu Sosial. Sosiologi Kunci diterbitkan kembali. Seri klasik ini memberi siswa pengenalan singkat dan mudah dibaca tentang pekerjaan, kehidupan, pengaruh para pemikir sosiologis yang hebat. Setiap penulis mengambil garis yang berbeda, menilai dampak dari tokoh-tokoh utama ini pada disiplin serta relevansi kontemporer dari pekerjaan mereka. Pengantar berukuran saku ini akan ideal untuk mahasiswa sarjana dan pra-universitas, sehingga bagi siapa saja yang tertarik pada pemikir yang telah membentuk zaman itu. Comte berasumsi seperti Marx bahwa revolusi dalam budaya dan masyarakat modern belum mencapai tujuan akhirnya. Revolusi modern tidak dapat direduksi menjadi peristiwa-peristiwa menjelang Juli 1789 dan pecahnya Revolusi Prancis secara resmi. Menurutnya, dapat ditelusuri kembali ke akhir abad pertengahan, dan arah revolusi panjang masih harus ditentukan. Semua karya, bahkan esai-esai awalnya, disusun dengan maksud untuk membangun penjelasan memadai pertama tentang krisis modern yang panjang dan untuk menunjukkan bagaimana hal itu bisa berakhir. Meskipun ada kontroversi tentang seberapa konsisten pemikiran Comte dalam mengerjakan solusinya, tidak ada keraguan bahwa dengan cara yang agak mengejutkan, dia dapat menyelesaikan program yang dibuat sendiri di awal usia 20-an. Dia mendirikan sosiologi sebagai bagian dari proyek yang lebih besar ini, yaitu dia memahami sosiologi sebagai dasar ilmiah untuk refleksi, filosofi, dan politik yang dapat memberikan doktrin kekuatan publik
Program awal ditulis di bawah pengaruh Saint-Simon dengan siapa dia bekerja dari tahun 1817 sampai 1824. Alih-alih membaca revolusi sebagai penyimpangan, interpretasi baru menempatkan jalannya revolusi dan perspektif panjang krisis budaya dan sosial Eropa sejak abad ke-13. Perspektif ini menjadi motif utama yang obsesif dan menjadi perhatian dan akhirnya mempengaruhi setiap detail pemikiran dan kehidupan Comte. Setelah ditemukan dan dikonfirmasi, otoritas baru yang dibangun di atas pengetahuan baru dapat mengklaim legitimasinya dalam praktik spiritual yang pada dasarnya mewujudkan dan karena memverifikasi prediksi yang ditetapkan dalam hukum ilmiah yang mengakhiri sejarah fase metafisik, melibatkan langkah-langkah berikut. Filsafat positif berdasarkan pemahaman metodologi ilmiah untuk konstruksi sosiologi, momen berdirinya sosiologi itu sendiri, dan konver. Penyebab mendasar dari penurunan ini adalah bukan kebangkitan filsafat kritis pencerahan, tetapi aksi gabungan peradaban industri dan ilmiah doktrin kritis filsafat pencerahan abad ke-18, menghancurkan bangunan teologis dan monarki, tetapi tidak cocok untuk tugas rekonstruksi sosial. Dibangun di atas pengetahuan baru, dapat mengklaim legitimasinya dan praktik spiritual yang pada dasarnya mewujudkan dan karenanya memverifikasi prediksi yang ditetapkan dalam hukum ilmiah yang mengakhiri sejarah fase metafisik. Di sisi lain, cara agar kekuatan spiritual dapat dipulihkan dengan mengatur kembali menjadi setara efektif dengan kepausan Eropa abad pertengahan. Tujuannya adalah untuk menemukan cara di mana perang saudara dan internasional akan menjadi sesuatu dari masa lalu. Akal kritis dan kebebasan juga telah merampas kepastian ilmiah dan kewajiban etis. Tujuan analisis protagonis dari semua krisis terkait dalam pertentangan antara teologi dan sains, karena keduanya adalah kekuatan yang mampu membangun konten substantif formasi sosial terhadap dua kekuatan ini dan bentuk sosialnya. Formasi metafisik pada dasarnya tidak dapat ditentukan, tidak mampu memberikan konten yang koheren pada doktrin hak dan kebebasannya. Tesis Comte mengungkapkan urutan ini dalam hukum baru yang bekerja sebagai pengatur ruang dan sejarah raksasa, bahkan karir Napoleon sendiri menjadi sebuah teater aksi. Sebagai kritik terhadap maksud dan tujuan Napoleon pada khususnya. Tetapi, Comte mengatakan bahwa gerakan progresif tidak dapat dipertahankan lama oleh karya satu individu. Akan ada 7 anggota di setiap keluarga proletar, bahkan jumlah kamar di rumah tangga ditentukan. Comte mengajukan masalah ini lagi secara historis sebagai masalah merendahkan cita-cita kesatria dan dari periode abad pertengahan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan beberapa substansi ke idealisasi dan pemurnian yang tampaknya diilhami oleh praktik abad pertengahan. Berbeda dari yang sebelumnya, revolusi barat adalah peralihan antara dua sistem sosial di mana prinsip feminin cinta mengatur prinsip maskulin dan intelek. Semakin banyak sistem abstrak di kedua ujung urutan sejarah menjadi identik secara struktural. Pertama, dia dihadapkan dengan osilasi penting dalam urutan sejarah. Kedua, dia berargumen bahwa ekstrapolasi semacam itu hampir selalu menyesatkan.
Dia menemukan jalan keluarnya dengan membangun ide-ide cerdik tentang kekuatan primer atau teknologi dan sains dan efek sekunder. Auguste Comte adalah sosok yang luar biasa, dicintai atau dibenci seperti Dali. Tidak ada yang pernah mendengar skema utopisnya, dan tempat imajinernya di dalam tidak akan pernah bisa dilupakan mereka. Kontribusi yang terletak pada kontinum antara yang cemerlang, inventif, dan ramah ke absurd memiliki kekuatan perlawanan. Sebagai Claude Lefort pernah berkata, absurditas itu keras kepala. Tentu saja dikenal sebagai pendiri sosiologi dalam arti bahwa dia menciptakan kata dan memberikannya konten pertamanya yang disebut hukum. Ia dikenal luas karena posisinya yang penting di sejarah filsafat sebagai salah satu pendiri utama filsafat positivis. Bahkan ia posisinya sendiri pada positivisme yang berbeda dari logika. Kemudian positivisme sekarang tidak dipahami secara luas sama sekali dalam dirinya sendiri. Comte adalah istilah yang tersebar luas pengguna pada masanya. Dia menggunakan ekspresi sebagai fisiologi sosial. Pekerjaan Comte sebagai banyak yang telah mencatat ditandai dengan apropriasi sintetiknya yang berkelanjutan, tetapi ia sangat berbeda dari eklektisisme. Dari Victor Cousin yang memegang teologi, metafisika, dan ilmu pengetahuan secara bersamaan, Goldstein. Penting diingat bahwa Comte tidak menciptakan kata sosiologi sampai tahun 1839. Sebelum itu, ia menyebut ilmu sosialnya sebagai fisika sosial. Argumennya adalah bahwa budaya manusia tidak pernah dimulai dalam sistem pengetahuan ilmiah yang sudah terbentuk. Mereka mulai secara universal dalam kerangka yang animistik atau sebagai dia sebut kerangka umum yang dia klasifikasikan sebagai teologis. Sekian review dari saya. Terima kasih.